jelas inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran kita, ucapan kita, basar, penglihatan kita, bahkan sampai hati kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak maulah cepat-cepat statement ini orang salah, ini orang benar. Padahal di sana itu tidak ada. Saya tidak membela mereka itu benar atau salah, tidak. Saya dengan tegas di video itu mengatakan, ya, kalau menyebut kata-kata Tain Acong itu adalah rentetan daripada makam-makam yang diziarahi, maka masuk, tidak bisa dikatakan masuk dalam kategori penghinaan. Apanya yang dihina? Komentar ini gesternya, gester itu tidak bisa untuk menentukan hukum. Gester, saya walaupun keras belum tentu marah dari itu. Orang nangis apakah itu menunjukkan orang itu sedih? Enggak. Bisa jadi orang nangis ya karena bahagia. Tidak bisa gestur itu kita gunakan untuk menentukan, menjustifikasi orang, menghukum orang itu begini. Tidak bisa. Jelas ada ya. Al-Quran mengatakan ucapan kita, ya apa, hati kita, bahkan kok hati bisa menjadi pertanggungjawabkan? Iya, kalau kita setuju terhadap sesuatu yang tidak baik itu kan hati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sam'a, pendengaran kita itu, apa yang kita dengar itu akan kita pertanggungjawabkan. Wal basara, penglihatan kita, apa yang kita lihat. Jangan sampai kita sesuatu yang salah kita dengar kemudian kita benarkan, atau sesuatu yang benar kemudian kita salahkan. Itu besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di video itu komen orang ya, tapi saya udah siap, ya biasalah ya. Saya siap untuk syuting, saya siap untuk diupload video itu. Iya, saya siap tanggung resiko kritikan dari orang, tidak apa-apa. Ya yang nonton misalnya 12.000, yang ngeritik misalnya taruhlah 1.000 yang ngeritik gitu ya. Nah yang 11.000-nya itu diam. Nah anda tahu diamnya itu bisa jadi setuju, bisa jadi tidak gitu. Nanti yang lain misalnya ditonton 12.000, yang komen misalnya 1.000 yang ngeritik, berarti 11.000-nya diam. Diamnya gimana? Saya tidak tahu. Tapi pasti ada yang setuju, ada yang enggak, kan gitu, walaupun diam. Ada rencana memang mau syuting tentang memang ziarah kubur ya, supaya saya jangan dikatakan Wahabi. Ini kan sementara saya masih dikatakan Wahabi. Nanti saya akan bahas tentang hadis yang berbunyi la tusyaddur rihal illa salasati masajidah itu. Siapa pendapat yang mengatakan tidak boleh, siapa yang mengatakan pendapat yang mengatakan boleh, nanti saya akan syuting. Cuma biarin aja lah dulu komen itu semua, nggak apa-apa. Tapi saya dari model saya itu kayaknya bukan Wahabi ya, dari modelnya itu. Saya orang Nahdlatul Wathon, jelas ya. Manhaj Nahdlatul Wathon itu ya jauh beda dengan Wahabi. Tidak bisa ya dikatakan saya itu Wahabi. Kan saya juga di sana sambil menceritakan tentang pertanyaan saya kepada teman-teman, apakah benar ada itu makam namanya makam Tain Acong? Belum ada jawaban sampai sekarang. Ada yang mengatakan katanya di Lombok Barat, ada di Lombok Tengah. Teman-teman di Lombok Barat tidak tahu, teman-teman yang di Lombok Tengah juga tidak tahu. Nah kalau gitu bagaimana? Ya berarti kemungkinan besar tidak ada. Nah kalau tidak ada bagaimana? Nah kesalahannya adalah dia tidak jeli di saat menukil atau mengutip ungkapan orang sebelumnya itu, dia tidak jeli. Kalau dia jeli kan dia harus teliti dulu, benar tidak ada makam Tain Acong. Karena itu sensitif kata-kata Tain Acong yang disebut terakhir tadi itu. Kata-kata Tain Acong terakhir yang disebut itu menunjukkan, pertama, bisa jadi untuk menunjukkan bahwa makam-makam sebelumnya itu adalah dianggap ya, makam Tain Acong berarti itu penghinaan. Atau
Bisa jadi maksudnya untuk menyebutkan rentetan-rentetan makam-makam yang diziarahi. Nah, cuma masalahnya, benarkah ada makam Tai Nancong yang diziarahi, yang dikeramatkan? Nah, ini kan jadi permasalahan. Ada yang cepat-cepat shooting mengatakan ada, cuma tidak dibuktikan di mana tempatnya. Terus itu katanya Tai Nancong yang dikuburkan, yang ditimbun. Apakah sebodoh itulah masyarakat? Mau mengatakan Tai Nancong itu dianggap makam? Tidak sebodoh itu kira-kira itu masyarakat itu. Makanya perlu dibuktikan benar enggak ada itu. Saya tidak membela yang mengatakan itu enggak. Saya tetap mengkritik dia itu enggak jeli, enggak hati-hati sebelum dia mengucapkannya. Cuma apakah ada maksud penghinaan? Lah, kita tidak tahu kalau itu apakah ada maksud penghinaannya. Kenapa? Karena kata Tai Nancong setelah itu atau yang di akhir itu adalah merupakan kata yang memiliki multi tafsir, multi interpretasi. Bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Sekali lagi, bisa ditafsirkan itu adalah sebagai penghinaan, dan bisa ditafsirkan itu adalah merupakan rentetan atau penyebutan rentetan-rentetan makam yang dikunjungi, yang diziarahi, yang dianggap keramat. Kan gitu sebenarnya. Saya punya pemikiran, Adik-adik, ya. Allah itu memberikan dalam diri kita itu ada dua. Pertama akal, yang kedua adalah nafsu. Jangan sampai nafsu itu mendominasi atau mampu mengalahkan akal. Makanya fakir qabla an taf'al ay qabla an taqul. Sebelum bertindak, sebelum beraksi, sebelum mengucapkan sesuatu itu fakir. Pikirkan terlebih dahulu. Kritik saya ya sama kedua-duanya. Dua kelompok itu ya. Dia sendiri yang menyampaikannya ya dipikirkan terlebih dahulu sebelum diucapkan, ya yang ini juga yang memprotesnya itu juga dianalisa dulu apa yang diucapkan itu baru beraksi. Saya kira lebih setuju seperti itu model kita, Adik-adik, ya.